Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Novianaya. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Materi yang paling saya suka dalam pembahasan itu yang pertama itu tentang masalah lingkungan atau isu global, yaitu peran Jepang dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Salah satu alasannya karena materi tersebut merupakan materi yang saya bahas saat presentasi saat itu, sehingga bisa dikatakan saya sangat paham dengan pembahasan materi ini. Karena menurut saya materi ini bisa sangat mudah dipahami dan sangat penting untuk dibahas. Karena kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di lingkungan hidup sudah sepatutnya menjaga dan memahami permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan mempelajari materi tentang masalah lingkungan dan juga isu-isu global tentang lingkungan, pasti ada dong kegunaannya bagi diri kita sendiri. Nah, apa sih kegunaannya itu? Pasti semakin membuat diri kita sadar akan lingkungan dan rasa untuk terus menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup semakin besar. Saya jadi lebih sering melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya masalah lingkungan, seperti menggunakan tas khusus saat berbelanja, menggunakan stainless steel, membawa air minum setiap saat agar tidak membeli air minum kemasan plastik, serta mulai membiasakan diri untuk membeli barang sesuai kebutuhan saja. Aja sih suka dan duka yang dialami selama kuliah daring. Yang pertama mungkin saya akan jawab dari sukanya dulu, karena lumayan banyak. Itu simple sih ya, jadi lebih punya waktu luang di rumah lebih banyak, terus kuliah tanpa harus pergi mandi atau dandan dulu. Dan yang paling asik bisa catat materi perkuliahan dengan posisi yang paling nyaman sih. Tapi tetap harus dalam kondisi rapi juga, biar nanti pas dosen on cam kita nggak panik. Dan buat cewek-cewek jangan sambil maskeran ya. Nah, sekarang saya mau coba untuk menjelaskan apa aja sih yang nggak saya suka atau dukanya selama kuliah daring. Dukanya pasti hampir semua mahasiswa merasa kalau selama kuliah daring ini materi perkuliahan seringkali sulit untuk dipahami karena hanya virtual aja kan. Ditambah internet yang nggak selamanya lancar bikin panik kalau lagi error. Dan yang paling kerasa itu nggak dapet uang saku. Seperti yang udah kita tahu, kenapa sih kita kuliah daring? Ya karena adanya COVID kan. Nah, apa aja sih pesan moral yang mau saya berikan untuk kalian semua? Jadi makanya ayo kita sama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus takut dengan adanya virus. Harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau emang nggak penting-penting banget, lebih baik di rumah aja. Karena nggak semua orang punya privilege yang sama dengan kita. Masih banyak orang yang harus keluar rumah mau nggak mau untuk kerja. Makanya nih, bagi kalian yang emang punya privilege untuk tetap di rumah, tunda dulu ya senang-senangnya. Jujur cita-cita dari kecil tuh pengen banget jadi penyanyi, cuman sadar nggak bisa nyanyi. Terus lihat pembawa acara di berita pengen jadi penyiar acara, cuman sadar diri ini tuh introvert dan nggak bisa tampil di depan umum. Jadi udah pasrah. Tante itu pada jadi wanita karir, kerja di perusahaan-perusahaan besar, pengen juga dong ngelihatnya. Jadi ya itu mungkin cita-cita, cuman sejauh ini untuk udah hampir beberapa tahun kebelakangan ini tuh lagi nggak sibuk juga sih, cuman kayak lagi sering-seringnya nyari info tentang gimana sih cara kerja di New Zealand, gimana sih cara tinggal sementara di New Zealand, gimana sih cara dapetin working visa untuk kerja di New Zealand. Karena gimana ya suka aja gitu, pengen aja, karena ngeliat tuh kayaknya ini kok negara kayaknya tenang banget gitu loh, karena saya kan introvert gitu. Ya suka aja ketenangan gitu, walaupun Indonesia juga tenang sih. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang beberapa pertanyaan yang tadi. Terus yang terakhir itu tentang cita-cita dan mau jadi apa sih 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan apa yang sudah saya harapkan hari ini dalam pembuatan video ini dapat tercapai. Jadi kalau nanti tercapai, saya bakal bikin video lagi tentang pencapaian yang 5 tahun setelah pembuatan video ini. Jadi terima kasih.